volas manji vai trinki. Kion vi volas? Kion vi volas. Oke, artinya kira-kira gimana? Volas kun. Apakah kamu ingin berjalan bersamaku? Apakah kamu ingin pergi denganku? Oh, ingin pergi denganku? Aku ingin, tapi aku tidak bisa. Yes. Sen, rumo, sen itu apa? Kan? Sentan. Hah? Mm-mm. Tanpa, Mm-mm. oh, tanpa pulpen aku tidak bisa menulis. Yes, betul. Aku ingin, aku ingin Reiki. Aku ingin Reiki, Reiki, Reiki. Eh, suaraku Ingin Ingin apa? Legas. bukan membaca, Ya, benar. Aku ingin membaca. membaca, tapi aku tidak bisa Mm-mm. karena aku tidak punya buku. Oke, Bone. Aku ingin makan dan minum. Mm-mm. Yon Pivolas. Mm-mm. Kamu ingin apa? Ya, benar. Oke, Bonegi. BTW, kayaknya aku perlu sedikit jelasin ulang ya tentang bentuk infinitif ini tadi. Soalnya eh, aku lupa ini tadi baru record. Jadi yang penjelasan yang awal tadi tidak terrecord. Jadi biar ada di rekamannya, nanti aku jelasin sedikit aja ya, biar nanti teman-teman yang telat masih bisa mengikuti apa sih itu bentuk infinitif ya. Bentuk infinitif itu tadi adalah kalau ada dua kata kerja yang digunakan bersamaan gitu ya. Contohnya volas trinki. Volas itu artinya ingin, trinki itu minum. Nah, kalau ada dua kata kerja yang kayak gini, kata kerja yang kedua itu pakai akhiran i. Ya, akhiran i ini adalah bentuk infinitif, bentuk kata kerja dasar gitu. Oke, contoh yang lain, volas manji. Di sini ne volas manji. Ne volas berarti tidak ingin. Manji makan. Ingat kata kerja yang kedua kita pakai akhiran i. Gitu. Oke. Contoh lain di sini ada povas, ne povas kribi. Povas itu artinya bisa, berarti kalau ne povas artinya tidak bisa. Skribi artinya menulis, ya. Lagi-lagi kalau kata kerja yang kedua dia pakai akhiran i. Gitu. Oke. Ne povas kribi berarti tidak bisa menulis. Oke ya, saya harap penjelasan yang singkat itu cukup untuk teman-teman nanti yang ketinggalan. Oke, eh, contoh berikutnya mungkin Kak Dewi bisa membacakan. Ada 4 bacaan ini ya, tolong dibacakan semua Kak Dewi. Bonholu. Yang Hundo ne satas katon, Maria satas cokoladon, si satas manji cokoladon. Oke, artinya? Maria makan nggak? Syatas, Maria syatas itu makan artinya coklat. suka. Oh, Maria suka coklat. Dia suka makan coklat. Yes, betul. Dia suka makan coklat. Kalau yang Indonesia tas kapan gimana? Anjing
tidak suka kucing. Dalam kurungnya, Anjing tidak mencintai kucing. oke. Boleh, Profe. Bener kok. Oke, yang selanjutnya yang di bawah, Bonvolu. La infanoi ludas. La infanoi satas ludi. Mm-mm. Infanoi artinya anak-anak. Ludas itu bermain. Anak-anak. Anak-anak bermain. Mm-mm. Anak-anak suka bermain. Yes, Bone. Yang terakhir, Peter dormas en lalitu. Mm-mm. Li satas dormi. Mm-mm. Peter tidur di atas kasur. Ya. Dia suka tidur. Oke, Bone. Ya, Mbak Yose, Kak Dewi, keren, sip. Untuk sampai sini mungkin teman-teman adakah pertanyaan? Trivial Demandon, Prila Infinito I, tentang akhiran infinitif I, ada pertanyaan? Belum. Belum ya. Yang ini tenang aja, Kipit Sensei ini nggak perlu dirubah ke bentuk T ya. Bentuk A, bentuk T nggak berlaku di sini. Saya tahu perjuangannya belajar bahasa Jepang untuk mengubah kata-kata tersebut. Kalau udah ketemu konjugasi, Nah itu. Untungnya di sini cukup sesimpel itu sih. ya. Nggak perlu konjugasi yang aneh-aneh. La Sekva, Poste, di sini ada bacaan lagi, mungkin aku yang jelasin ya. Cu Maria Povas Rigardi, apakah Maria bisa melihat? Ya, Povas Rigardi. She ne Povas Rigardi. Tidak, dia tidak bisa melihat. Char Peter Havas Lamanoin antau Shiai Okuloi. Karena Peter punya tangan di depan matanya si Maria. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut. Kalau tadi bentuk infinitif dengan akhiran i, sekarang adalah bentuk imperatif. Ya, bentuk imperatif dengan akhiran huruf u. Ya. Kalau imperatif ini berarti nanti bisa berupa kalimat anjuran, larangan, atau juga perintah. Jadi sangat-sangat fleksibel ya. Mau digunain buat anjuran bisa, mau buat larangan bisa, buat perintah bisa, buat ajakan pun juga bisa ya. Semua bentuk imperatif pokoknya pakainya akhiran u. Ya, ajakan pun juga bisa. Oke. Contohnya, misal pergi itu iras, iri. Berarti kalau mau bilang ayo pergi, berarti iru. Iru. Ya, sesimpel itu. Iru. Ya, ayo makan, berarti Manju. manju. Gitu ya. Ayo tidur, Dormu. dormu. Yes, sesimpel itu. Ya. Oke. Coba kalau kita pakai akhiran u ini dalam bentuk perintah atau anjuran. Gitu ya. Misal silahkan duduk. Duduk. Ya. Silahkan itu bahasa Esperantonya adalah bonvolu. Bonvolu. Nah, ini udah ada akhiran u-nya, berarti duduknya pakai bentuk infinitif. Ya, bonvolu sidi. Bonvolu sidi. Betul, bonvolu sidi karena u-nya udah ada di bonvolunya. Gitu. U-nya udah ada di bonvolunya. Gitu. Silahkan
Apalagi silahkan belajar. Bonvolu. Lerni. Bonvolu lerni, betul. Silahkan baca atau bacalah. Aku kan sering pakai itu. Silahkan baca atau bacalah. Bonvolu lagi. Bonvolu legi, betul. Oke? Oke. Nah, tapi ini juga ada variasinya, teman-teman ya. Jadi sekalian aku jelasin juga. Variasi yang bisa dipakai yang lain adalah bonvolunya kita ganti bonvole. Bonvole. Terus yang kata kerja utamanya kita pakai akhiran u gitu. Jadi bonvole sidu. Gitu. Ini juga boleh. Artinya sama persis, nggak ada perbedaan yang gimana-gimana. Ya, jadi terserah mau bilang bonvolu sidi atau bonvole sidu sama aja. Tinggal dari kalian aja mau pakai yang mana. Gitu ya. Jadi bonvolu lerni berarti kalian bisa mengucapkannya gimana? Bonvole Bonvole lernu. lernu. Bonvole lernu. Oke, silahkan baca atau bacalah. Berarti bisa diucapkan apa? Bonvole Legu. Bonvole legu. Nah, ini variasinya. Ya. Seperti itu. Oke, yang terakhir aku mau jelasin untuk bentuk larangannya. Kalau bentuk larangan nanti kita pakai awalan ne, tidak. Tapi ne ditambah akhiran u jadinya jangan. Misal jangan bekerja. Misal ya, berarti ne laboru. Ya, laboru. Ne laboru. Jangan tidur. Berarti ne dormu. Gitu. Oke. Jangan apa? Jangan pergi. Mendengarkan. Oh, boleh. Jangan mendengarkan deh. Jangan mendengarkan. Jangan mendengarkan berarti gimana? Ne? Ne auskultu. Benar. Ne auskultu. Gitu. Oke. Simple ya. Gampang ya. Oke, boleh sambil dicatat ya. Tidak mengikuti. Oke, Kak, kita udah selesai nyatet? Sudah? Oke. Kalau udah, kita lanjut di contohnya ya. Maria donu almi unu pomon. Berarti Maria berikan kepadaku sebuah apel. Ya, donu berarti berikan. Gitu. Berikanlah kepadaku satu apel. Oke, donu berarti asal katanya doni ya. Donas, memberikan. Oke, di sini contohnya Maria donas ali unu pomon. Maria memberikan kepada dia laki-laki sebuah apel. Terus si Peter bilang lagi, donu almi angkorau unu pomon. Berikan kepadaku sekali lagi sebuah apel. Gitu. Ya. Jadi angkorau ini bisa berarti lagi atau bisa berarti tetap. Ya, nanti tergantung konteks kalimat aja. Tetap.
Angkorau. Biasanya sih lebih lebih sering kepakainya kayaknya angkorau itu lebih sering dipakai kalau artinya tetap gitu. Oke, halo Kak Anggi. Ternyata Anda masih di situ. Salutan. Bone, do, eble, kipit sensei, bonvolu lagi. Gimana Pak? Bentar, tak golek kacamata. Dapat Trino diris bele diru almi. Kiom estas unu kai unu iru rapide. Kion vidiris estu bona. Artinya, Waduh, apa ini? Diris itu apa Pak? diris Dari ini berkata. Kalau masih ada angkanya berarti itu kata baru yang baru kita pelajarin. diris. Berarti sudah berkata ya. Mm-mm. Ibu berkata, Mm-mm. berarti menulislah dengan baik. Ya, menulislah dengan indah, menulislah dengan cantik. Menulislah dengan indah. Diru Almi berkata padaku, Katakan padaku, Kiam estas unu kai unu. Berapakah satu dan satu? mm-mm. Diru rapide. Pergi dengan cepat. Pergilah dengan cepat. Dengan cepat. Mm-mm. Pergilah dengan cepat. Kion diris. Apakah kamu apa yang kamu katakan? Apa yang kamu katakan? Adalah baik. S2 itu pakai akhiran U ya. Nah, jadi kayak kalau S2 ST jadi bisa nanti berarti menjadilah atau semoga gitu juga bisa. S2 bona. Baik-baiklah gitu loh. Sebenarnya S2 bona ya baik-baiklah gitu. Atau semoga dengan baik-baiklah. Baik. Oke, sip. Untuk bentuk imperatif tadi, apakah ada pertanyaan? Julia Fasdemandon? Belum. Belum. Oke. Kita lanjut. Oh, ini masih ada contohnya. Peter Vermas Lalibron. Vermas di sini artinya menutup. Vermas menutup. Maria malfermas la fenestron. Ya, Vermas menutup berarti malfermas artinya Membuka. Membuka, betul. Ya, Maria membuka jendela. Gitu. Oke, di sini ada bacaan. Balik lagi ke Kak Keto, Bonvolu. Malfermu la libron kai legu. Vermu la pordon kai malfermu la fenestron. Scribu malrapide. Partu bone. Auscultu min. Buka buku dan bacalah. Bukalah buku dan baca, Buku gitu dan ya. baca. Tutup pintu dan bukalah jendela. Tutup pintu dan bukalah jendela. Ibu Marapide menulis lambat. Menulislah dengan lambat atau dengan Menulislah pelan-pelan. dengan lambat. Partu
Fartu apa? Fartu. Fartu dari kata vartas. 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 Oh. Kabar. Kabar Hmm, baik. Kabar baik. Berarti kalau fartu bentuk perintah. Untuk perintah. Mm-mm. Eh, Ya baik-baiklah, hampir sama kayak tadi. oh, Mm-mm. baiklah. Baik-baiklah ya. Keep, Dengar. keep sehat ya kayak gitu. Apa Oh, gimana kita ngomongnya? Tetap saya sehat sehat ya, ya. tetap tetap baik ya kayak gitu. Oh, auskultungin. Mm. Mendengarkan. Dengarkan. Dengarkan aku. Dengarkan aku. Dengarkanlah aku. Dengarkanlah aku. Akunya sebagai objek, sebagai sesuatu yang minta didengar. Gitu. Auskultungin. Bone, itu berarti untuk bentuk imperatif kita juga udah selesai ya. Tadi yang pertama infinitif, yang kedua imperatif. Nah, yang sekarang ini penjelasannya harus pakai ekstra dengan tenaga. Soalnya hampir mirip tapi berbeda. Semoga kalian bisa memahami ya. Jadi di sini ada da sama d ya. Da sama D. Kalau D kita udah belajar. D itu artinya dari. Gitu ya, dari. Nah, tapi da sama D ini kalau di bahasa Inggrisin itu dua-duanya sama-sama off artinya. Off. Gitu ya. Kalau di bahasa Jepang apa kayak partikel no gitu mungkin ya. Kayak gitu. Nah, di sini bedanya apa sih Kak? Da sama D. Kalau da itu nanti dia akan menyatakan jumlah. Menyatakan jumlah. Gitu ya. Sedangkan D itu tidak menyatakan jumlah. Ya. Jadi kalau kita bilang glaso da aquo berarti segelas air. Segelas air. Glaso da aquo. Berarti kita lebih fokus pada jumlah airnya. Oh, airnya ada segelas. Glaso da aquo. Tapi kalau kita bilang glaso de aquo, itu gelas air. Jadi kita lebih fokus ke gelasnya. Tidak fokus ke jumlah isinya. Apakah bisa dipahami? Pada sulit emang. Ya, aku ulangin sekali lagi ya. Kalau kita pakai yang pertama, pakai yang da, ya, glaso da aquo, berarti Oh, gelas air, ya, segelas air. Kita lebih fokus ke jumlah airnya. Tapi kalau yang D, glaso de aquo, berarti ini apa namanya? Gelas air. Berarti kita lebih fokus ke gelasnya, tidak fokus ke jumlah yang ada di dalamnya. jadi Pak berarti glass of water and a glass of water. Gitu. Iya. Boleh diulang, boleh diulang. Jadi kalau glasso de aquo itu glass of water, kalau glasso da aquo berarti a glass of water. Glass of water, bener. Iya, yang glaso da aquo ini a glass of water. Yang glaso de aquo, glass of water. Bedanya tipis kan? Ya. Kayaknya kegocek ya. Iya. Jadi da itu pokoknya adalah menyatakan jumlahnya, menyatakan kuantitasnya. Gitu. Oke, contoh yang kedua, botelo dalacto. Botelo dalacto berarti segelas segelas susu. Segelas susu. Kok segelas? Sebotol, maaf ya. Sebotol susu. Berarti kalau botelo de lacto berarti itu botol susunya gitu loh.
botol susunya. Butello galacto. Ya. Kalau tadi glaso de aqua segelas air. Kalau glaso de aqua berarti gelas air. Ya, bedanya cuman se. Kalau di bahasa Inggris ada e-nya, kalau di bahasa Indonesia ada se-nya. Gitu. Lanjut. Oke. Kasih contoh lain Pak coba. Kasih yang lain. Apa ya yang biasanya ada jumlahnya? Misal apa ya? Seapa? Aku bingung. Lembar kertas Selembar. berapa? Ya bisa mungkin ya. Selembar kertas. Oke, berarti kertas papero. Berarti uno da papero. Ini dapat pero. Uno da papero. Kok aku jadi makin bingung. Oh, selembar kertas. Soalnya karena dia menyatakan jumlah, makanya dia pakai da di situ. Ya, ya. Oke. Uno da papero. Banyak orang. Multai da pomoi. Mulai. Menyatakan Sama. banyak. Contoh. Oh. Mhm. Iya. Dah. Oh. Oke. Oke. Seperti Kalau itu, nanti Pak. ketemu contoh yang lain. Iya. Ya. Oke. Nah, ini di sini contohnya yang lain ya. Kiom da pomoi, berapa jumlah apel? Unu pomo, du pomoi, tri pomoi. 1 apel, 2 apel, 3 apel. Multai pomoi atau multe da pomoi. Multe da pomoi. Ini multe da pomoi. Multe da pomoi, multe da pomoi. Multeda pomoi. Banyak. Apa? Multai pomoi. Tapi berarti multai pomoi sama multeda pomoi sama aja. Sama. Cuman ketika pakai da itu kita lebih menekankan kuantitas itu tadi. Oke. Contohnya di sini, ini samakan dengan contohnya yang tadi. Multai homoi itu sama aja multe da homoi. Gitu. Enia urbo estas multe da homoi. Di kotaku ada banyak orang. Oke. Ya, supone. Oke. Kayaknya yang ini lebih simple no sih. Bahasa Jepangnya pakai no. Kayaknya lebih simple itu deh. Gitu. Misal apa? Kalau di bahasa Jepang coba Kipit Sensei kasih yang ada no-nya coba di bahasa Jepang. Apa ya? Kuruma no Apa? kagi. Kuruma no kagi. Kunci mobil gitu kan. Nah, kalau ini berarti
Menyatakan kuantitas apa tidak? Enggak. Enggak, berarti pakainya da apa de? D. D, betul. Gitu. Berarti lo de auto. D. Auto. Slosilo de auto. Slosilo itu kunci, auto mobil. Gitu. Ah, Oh. Slosilo D. Oke. Auto. Tapi kalau ada orang semobil. Nah, ini kuantitas. Ini kuantitas kan berarti ya. Ada orang yang jumlahnya semobil. Berarti estas homoi da auto eble ya ini ya. Mungkin ya. Mungkin bisa seperti itu. Iya, iya, iya. Mm-mm. Aku masih Oh, agak loading. kebalik. Auto da homoi. Maaf. Auto da homoi. Auto da homoi. Gitu. Semobil orang. Oke deh. Mm-mm. Oke. Semoga tidak membingungkan. Kak, kita bingung nggak, Kak? Dewi bingung nggak? Coba bilang aja sejujur-jujurnya. Tolong. Oh, Masih agak Ini- bingung. kan dibilang itu lah enggak. Kayak ada masih loading dikit Nggak, gitu. nggak. Gimana Kak gitu? Ya, Kayak ya apa ya? Kalau secara teori ngerti, cuma kalau Mm-mm. suruh ngasih contoh mungkin agak bingung gak sih? Iya. iya. Kalau Iya. kayak yang Paling sebelumnya kan paling langsung ketemunya itu ketika kita perlu ngomong apanya gitu loh. Baru oh ini kita ntar pakai berapa deh gitu. Kalau disuruh kasih contoh emang kayaknya rada bingung. Aku pun juga gitu soalnya. Kalau Kak Dewi gimana Kak Dewi? Boleh Kak Dewi jujur-jujuran? Kak Dewi kayaknya masih ke mute deh. Ya, saya masih menyimak dulu. Oh, masih menyimak. Ya udah, Oke. udah. Oke lah ya. Pokoknya gitu wes. Pokoknya gitu Ya. wes. Ya, intinya adalah kalau da itu digunakan untuk menyatakan jumlah. Nah, gitu aja. Oke, nah di sini ada lebih banyak contoh nih. Semoga kita bisa dapat lebih banyak gambaran dari contoh bacaan yang ini ya. Mungkin Kipit Sensei boleh dibacakan? Oke. Kiom da pomoi vi havas? Mi havas 3 pomojn. Kiom da fenestroj estas en via ĉambro? En mia ĉambro estas 4 fenestroj. Kiom da ĉambroj estas en via domo? En mia domo estas 5 ĉambroj. Kiom da piedoj havas hundo? Ĝi havas 4 piedojn. Oke. Oke. Artinya, teradu Bonfole. Kiom da pomoj. Berapakah? Iya ya. Apel yang kamu punya. Berapa Saya- jumlah apel yang kamu punya? Berapa jumlah apel yang kamu punya? Saya punya 3 apel. Berapakah jumlah jendela yang ada di dalam kamarmu? Di dalam kamarku ada 4 jendela. Berapakah jumlah kamar di dalam rumahmu? Di dalam rumahku ada 5 kamar. Berapakah jumlah kaki? Ya, kaki anjing. Kaki yang anjing dia punya 4 kaki. Oke, kalau secara bacaan kayaknya nggak ada masalah ya. Iya. Tapi ntar kalau disuruh bikin kalimat mungkin baru mikir ya. Oke, kita lanjut.
Nah, sekarang kita mau belajar tentang prefiks G. Prefiks G. G ini untuk menyatakan laki-laki dan perempuan secara bersama-sama. Laki-laki dan perempuan secara bersama-sama. Oke? Hmm. Karena laki-laki dan perempuan bersama-sama, jumlahnya pasti lebih dari satu. Ya kan? Karena lebih dari satu, berarti nanti kita pasti pakai akhiran jamak, pakai akhiran yo. Gitu. Oke ya. Nah, contohnya ini penggunaannya kayak gimana sih? Gitu ya. Coba bahasa Esperantonya ayah apa? Patro. Patro, betul. Bahasa Esperantonya apa namanya? Ibu? Rino. Patrino, betul. Nah, kalau bahasa Esperantonya ayah dan ibu itu adalah G patroi. Patroy. Jadi pakai awalan G, terus ambil bentuk maskulinnya, diakhiri Y. G patroi. Ayah dan ibu. Ya, jadi G itu untuk menyatakan laki-laki dan perempuan secara bareng-bareng. Oke. Contoh lain. Bahasa Esperantonya kakek apa? Avo. Avo, nenek? Rino. Avino. 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 Berarti kakek nenek? G. G. Avoy. Benar. G avoy. Tuh. G avoy. Oke. Contoh lain. Teman apa? Teman. Amico. Amico. Kalau teman cewek? Amikon. Amikino. 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 Berarti kalau teman-teman cowok cewek campur. G. G Amicoi. Avoy. G amikoi. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita menyebutkan G amikoi, udah pasti teman-temannya campur cowok cewek. Gitu. Oke. Contoh-contoh lain yang sering aku pakai adalah Lernanto. Lernanto itu murid, siswa. Kalau siswi berarti apa siswi? Karena Ninto. Lernantino. Kebalik. Lernantino ya. Berarti kalau siswa-siswi Gelernantoy. Gelernantoi, betul. Gitu. Siswa-siswi. Siswa. Tuh. Berarti depannya diambil yang bentuk maskulinnya aja, Pak. Bentuk yang dasarnya aja. Dasarnya kebetulan maskulin semua. Ya. Lernantino. Oke, aman? Aman. Aman. Oke, kita lanjut. Coba di sini ada contohnya. Oke. Patro kai patrino. Ayah dan ibu. Estas G patroi adalah ayah ibu. Gitu, ya. G patroi ayah ibu, atau boleh diartiin orang tua. Gitu. Ya, G patroi itu juga bisa diartiin orang tua, ayah dan ibu. Oke,
Avo kai avino, kakek dan nenek. Estas geavoj, kakek nenek. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya ada bacaan yang sangat panjang. Mungkin aku minta bantuan yang pertama Kak Dewi. Kak Dewi separuh sampai sini dulu. Nanti selanjutnya Irul bisa ya, Irul. Irul baru datang kelihatannya. Insya Allah. Oke, sip. Nanti Irul yang setengah yang terakhir. Oke, silakan Kak Dewi duluan, Bonfoli. Mi havas bonajn gepatrojn. Mm-mm. Avo kaj avino estas geavoj. Amiko kaj amikino estas geamikoj. Ĉu vi havas multajn geamikojn? Yes, mi havas 9 geamikojn, kvin amikojn kaj 4 amikinojn. Miaj gepatroj havas nun multe da laboro. Oke, artinya gimana? Saya punya. Ya, baiklah. Saya punya ayah ibu yang baik. Benar. Kakek dan nenek adalah kakek nenek. Benar. Teman laki-laki dan teman perempuan adalah apa tadi? Teman-teman. Ya, teman-teman. Apakah kamu punya multai ini apa enggak? Multai itu banyak. Multai itu banyak. Oh, ya tadi ya. Apakah kamu punya banyak teman-teman? Ya, saya punya. Ya, saya punya. Now apa Kak lupa? Mau angka berapa Saya mau? punya. Mau itu angka berapa? 9. Saya punya 9 teman-teman. Benar. 5 laki-laki dan 4 perempuan. Teman-temanku punya. Mia gepatroj. Oh. Lanjutannya kan yang ini. Iya ya. Ayah ibuku punya. Nun apa ya? Nun apa ya? Nun sekarang. Nun sekarang. Ayah ibuku sekarang punya. Multe apa enggak? Multe, dari kata multa tadi, multa apa? Multa. Multa apa Kak lupa? Lupa, banyak. Oh, ayah ibuku sekarang punya banyak pekerjaan. Betul, sekarang punya banyak pekerjaan. Mege Kak Dewi. Doh, lasek fa bonfolu irul legu. Untuk multa. Peter kai Maria havas unu patron kai unu patrinon. Peter kai Maria estas frato kai fratino. Ili estas gepatroj. Kiom da gepatroj ni havas mi
Mi petas. Mm-mm. Donu almi kilogramon. Dapano kai dulit Troy. Dalakto kiom da jaroi. Ya, Roy. Jaroi. Hafaz. Apa lagi? Hafaz viai gevatroi. Mm-mm. Oke, coba diterjemahkan. Peter dan Maria eh, Peter dan Maria memiliki. Mm-mm. Hafaz memiliki ya. Ya, benar. Memiliki satu ayah Mm-mm. dan satu ibu. Betul. Peter dan Maria adalah Mm-mm. eh, Itu saudara. saudara Mm-mm. saudara kandung. Saudara dan fratino berarti Saudara perempuan. betul. Ili estas gefratoj. Ili estas gevatroi. Eh, mereka saudara. Mm-mm. Mereka adalah Mereka saudara. mereka adalah bersaudara. Mm-mm. Benar. Lanjut. Kiam da gefratoj vi havas? Hmm, berapa 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 saudara Mm-mm. saudara kandung yang dia miliki, Vi itu kamu, yang kamu miliki. yang kamu miliki? Mm-mm. Mi petas. Petas ini kata Mi baru ya. Kita baru belajar. Petas itu minta. Aku minta. Mm-mm. Donu almi. Donas tadi apa? Ada yang masih ingat? Donas. Mm-mm. Itu kan donu. Kamu tadi soalnya ketinggalan biru loh. Kanlah, Apa? berikan. Berikan ya. Donas itu memberikan, berarti kalau donu berikanlah. Minta berikan. Berikanlah. Mm-mm. Almi. Berikanlah semua. Semua. Tadi Itu apa ya? bukan al bahasa Inggris ya. Al ini kepada. Berikanlah kepadaku. Mm-mm. Apa ini? Panu. Panu ya, Pak. Ano itu roti. Kilogramon da pano berarti sekilo roti. Berikanlah kepadaku Mm-mm. 1 kilogram roti dan Mm-mm. Dan dulitroin dalakto. du. Dan dua Mm-mm. lakto apa? Lakto susu. Dan 2 lakto Litroin liter. dan 2 susu 2 liter Ya, dan 2 liter susu. dan 2 liter susu. Kiom Dayaroy havas viai gevatroi. Kiom Dayaroy ini udah pernah awal banget pelajaran pertama nomor 1. Kiom Dayaroy havas viai gevatroi.
Apa? Masih ingat nggak Kiom Dayaroy artinya apa? Berapa? Berapa apa? Berapa saudara? Berapa saudara? Berapa? Berapa? Da. Kiom Dayaroy itu berapa umur? Oh iya. Hmm. Berapa umur yang dimiliki Berapa umur yang Vyacheslav? dia miliki Mm-mm. saudara? Yang saudara-saudaramu miliki, gitu ya. Yang saudara-saudara memiliki. Oke, boleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masih bisa. Oke, selanjutnya. Selanjutnya di sini ada Kial dan Char. Kalau Char kemarin udah pernah belajar, kemarin Char artinya apa? Karena. Karena, yes. Berarti Karena. kalau Kial kata tanyanya kira-kira artinya apa? Kenapa? Kenapa? Yes, betul. Ya. Kial jawabannya Char. Ya, Maria nevolas manji. Maria tidak ingin makan. Char si estas sata. Karena dia kenyang. Kial si nevolas manji. Mengapa dia tidak ingin makan? Char si estas sata. Karena dia full. Apa full? Kenyang. Oke, ya. Bacaan selanjutnya ini tadi Kak Dewi sama Kak Irul udah, balik lagi Kak Kito. Ial fi ne scribas, mi ne scribas, char mi ne havas plumon. Ial fi satas chokoladon, char gi estas bona. Ial fi ne satas bieron, char gi ne estas bona. Traduku bonvole. Kenapa kamu tidak menulis? Aku tidak menulis karena aku tidak punya pulpen. Yes. Kenapa kamu suka coklat? Karena itu enak. Yes, Bone. Kenapa kamu tidak suka bieron? Bieron itu apa, Kak? Bieron itu bir. Oh, kenapa kamu tidak suka bir? Karena itu tidak enak. Ya, tidak baik, tidak enak. Bone, selanjutnya, wah bacaannya panjang sekali. Bagiannya Kak Kipit separuh sampai sini aja. Ya, nanti lanjutannya Kak Dewi. Oke ya, silahkan. Malgranda Kenabu. Malgranda Knabo. Philip estas malgranda knabo. Li havas multajn geamikojn. Li ŝatas ludi kun Otto, kiu estas lia bona amiko. Philip, ĉu vi volas ludi? Demandas la patrino. Jes, mi volas ludi kun Otto, respondas Philip. Ne ludu kun Otto, li estas malbona knabo, diras la patrino. Oke, artinya? Anak laki-laki yang kecil, judulnya ya. The Little Boy. Philip adalah anak laki-laki kecil. Yes. Dia memiliki banyak teman laki-laki dan perempuan. Dia suka bermain dengan Otto. Yes. Yang mana adalah baiknya. Philip, apakah kamu ingin bermain? Demandas pertanyaan. Ya, Demandas itu bertanya. Tanya ke ibu.
Tanya ibunya. Iya. Oh, tanya ibunya. Oh, ini tuh bagian gitu. Tanya ibunya. Ya, aku ingin bermain dengan Otto. Yes. Jawabnya. Jawab Philip. Yes. Jangan bermain dengan Otto. Dia anak laki-laki yang buruk, kata Yes. ibunya. Nah, oke, terus lanjut. Lanjutannya Kak Dewi Bonvolu. Oto itu buruk ya? Apa? Oto. Otto itu Otto itu nama orang. Ĉu mi estas bona knabo? Demandas Philip. Yes, vi estas bona knabo. Respondas la patrino. Bone, mi ne ludos kun Otto. Sed Otto ludos kun mi. Mi estas bona knabo kaj kun bona knabo li povas ludi. Oke, artinya Apakah apakah aku adalah anak yang baik? Philip bertanya. Ya, kamu adalah anak yang baik. Jawab ibu. Yes. Ya, baik. Saya tidak. Ludos apa enggak? Ludas tadi bermain. Berarti kalau ludos apa? Oh, baik. Saya tidak bermain Tidak dengan akan Otto. bermain. Tapi Otto, saya tidak akan bermain dengan Otto. Tapi Otto main tanpa aku. Dengan aku. Saya adalah dengan aku. Saya adalah tanpa anak yang baik. Dia tadi apa ya? Dia bisa bermain. Oh, kami bisa bermain. Ya, mi estas bona knabo. Saya adalah anak laki-laki yang baik. Dan kun bona kenapa tak campur ngomongnya? Kai kun bona knabo li povas ludi dan dengan anak laki-laki yang baiklah dia bisa bermain. Oke. Aman ya. Pertanyaannya sekarang. Ini ada berapa pertanyaan? 1, 2, 3, 4. 4 pas ya. 4 pas kita coba. Yang pertama, Kia kenabo estas Philip? Cipit. Iya, kenapa SS Philip? Philip estas Kia itu apa, Pak? Kia itu berarti aduh, astagfirullah, kok lupa. Kia itu seperti apa? Seperti apa? Berarti Philip estas bona knabo? Philip estas bona knabo, betul. Pertanyaan kedua, Irul. Kun kiu li shatas ludi? Tanya. Li. Kun kiu li shatas ludi. Kun kiu li shatas ludi. Shatas itu apa?
Siapa suka? Suka. Mm-mm. Dengan siapa? Ludi suka. Ludi itu Ya. bermain. Dengan siapa dia Dengan suka siapa? main? Dengan siapa dia bermain? Mm-mm. Philip tadi main sama siapa? Otto. Kun Otto dengan Kun Otto. Mm-mm. Oke. La sekva demando por Kak Keto. Kial Philip ne povis ludi kun Otto? Kenapa Philip Office tidak bisa bermain dengan Otto? Mm-mm. Kenapa? Car Otto apa ne estas guna Mm-mm. nabo. Yes, betul. Char Otto ne estas bona knabo. Betul, karena Otto bukan anak laki-laki yang baik. Bone, Satas tadi apa Pak Tova? Shatas itu suka. Lalasta demando por Kak Dewi, bonvolu Kak Dewi. Kion diris Philip Alf Patrino. Apa yang Philip bicarakan ke ibu? Apa yang dikatakan Philip kepada ibunya? Philip estas bona knabo. Philip Estas bona knabo. Philip, mi estas bona knabo, dia tanyanya gitu. Oke, Bone, do. Wow, ini bacaannya masih panjang banget, sedangkan waktu kita udah banyak ya. Mungkin bacaan yang terakhir ini buat PR ya, yang Legu yang bawah ini. Sebentar. Tinggal satu aja sih ini. Cuman ini buat PR aja, karena kita udah lebih dari sejam ya, udahan ya. Jadi yang Legu ini, bacalah ini, nanti ini dibuat PR. Ya, dibuat PR. PR-nya di apa namanya, tulis Esperanto dan ditulis Indonesia. Jadi nggak ditulis translatannya doang, tapi kalian tulis juga apa namanya, Esperantonya. Ya. Nulisnya di buku Pak Tova? Iya dong, ditulis di buku. Aja ditulis di kasir. Di note nggak Maksudnya boleh. Apa? Di note HP nggak boleh. Not HP ntar kok kopas laan. Jangan ya. Jangan ya, Dek ya, jangan. Oke, kita biar belajar nanti. Oke. Kecuali di note HP tapi tulis tangan, bukan kopas. Itu nggak apa-apa. Wow. Di note HP tapi yang nulis tangan. Aneh. Kalau begitu kita rangkum apa aja yang udah kita pelajarin hari ini. Ya, yang pertama yang kita pelajarin tadi adalah bentuk infinitif. Ya, bentuk infinitif tadi adalah kata kerja yang berakhiran dengan huruf i. Penggunaannya adalah ketika ada dua kata kerja ya. Nanti kata kerja yang kedua itulah yang dikasih akhiran i. Gitu. Kemudian tadi ada bentuk imperatif. Kalau bentuk imperatif tadi pakai akhiran u. Ya, bentuk imperatif tadi ada apa aja? Bisa bentuk anjuran, larangan, ajakan,
gitu ya. Dan apalagi tadi satunya, perintah, gitu ya. Jadi semua bentuk imperatif pakainya akhiran U, gitu ya. Kemudian tadi kita juga sempat berbelit-belit tentang partikel da ya. Apa bedanya da sama d? Kalau da itu menyatakan jumlah, d itu lebih ke bendanya, gitu ya. Oke, contohnya di situ botello da lacto berarti sebotol susu. Ya, botello de lacto botol susunya. Oke, glasso da vino segelas anggur. Glasso de vino berarti gelas anggurnya, gelasnya. Oke, terus kita tadi juga sudah belajar tentang prefix G. Prefix G tadi adalah untuk menyatakan laki-laki dan perempuan secara bersama-sama. Gitu. Nah, itu yang udah kita pelajarin semua hari ini bersama tadi ada juga kial dan car ya. Kial tadi mengapa, car itu karena. Terus yang lainnya tadi adalah bacaan-bacaan panjang. Dah. Sebelum itu kita akhiri review kosakata seperti biasanya. Yang pertama Kak Dewi nomor 1. Polas. Oke. Nomor 2 Irul. Minum apa ya? Trinki ya? Trinki bener. Nomor 3 Kak Keto. Tata. Sapa. Oke. Nomor 4 Kipit. Povas. Kovas. Nomor 5 Kak Dewi. Tatas. Satas. Oke. Nomor 6 Irul. Oh, suka mang wis ya. Nomor 6 sekarang kamu. Enggak dong. Tadi ketinggalan banyak kayaknya. Ivanoi. Avino. Oh, Ivanoi. Ivanoi. Oke, nomor 7 Kak Keto. Ludas. Nomor 8 Kipit. Dormi. Dormas. Nomor 9 Kak Dewi. Donu. Donu benar. 10 Irul. Nomor berapa? 10. Tadi kok ya ketinggalan. Angkoral. Tinggal. Ya, masih itu angkoral. Lanjut 11 Kak Keto. Iris. Diris. Oke, diris diras. Nomor 12 Kipit. Hermas. Hermas, betul. Nomor 13 preposisi untuk kuantitas Kak Dewi. Da. Da, benar. Ya, tadi untuk menyatakan kuantitas adalah pakai da. Oke, terus nomor 14 Irul, botol. Botol. Hotel. Hotello. Benar, botello. Botello. Oke, nomor 15 Kak Keto. Lakto. Lacto.
Oke. Nomor 16, Kipit. multai. Multai. Multa aja sih kata dasarnya. Terus nomor 17, Kak Dewi. J avoid. G apa? J J patroi. G patroi. G patroi. Oke, saudara laki-laki. Irul tadi kayak udah masuk yang ini. Nomor 18. Saudara laki-laki. Gevatroy. Hah? Saudara apa, Mang? Kamu tadi wes masuk pokoknya pas yang udah yang ini. Anu. Aduh. Depannya F. Villano. Pratino. Laki-laki. Pratinoy. Prato. Pratinoy. Fratino itu yang perempuan. Frato. Oke, 19, Kak Keto. Petas. Petas, yes, petas. Nomor 20, Kipit. Dulu apa tadi? Kilogramo. Kilogramo. Iya benar, kilogramo. Nomor 21, Kak Dewi. Pane. Pano, bukan pane. Pano ya. Ya, pane. Bukan pane ya, Kak Dewi ya. Oke. Lanjut, 22. Irul, litro, benar. Nomor 23, Kak Keto. Tahun. Yaro. Yaro, benar. Yaro. Nomor 24, Kipit. Kial. Nomor 25, Kak Dewi. Biero. Benar. Nomor 26, Irul. 26. Belum masuk aku iki. Wes, kamu moco tadi. Maksudnya? Iya. Sing kun oto tadi kan melok moco ora? Baru masuk kayaknya tadi. Baca. Kayak wes masuk deh tadi. Pas udah baca apa Malgranda Kenabu tadi. Bertanya itu demandas. Oh, demandas. Lek tanya. Bertanya sama tanya sama demandas. Terakhir, Kak Keto menjawab. Respondas. Ya, respondas. Oke, nah itu yang udah kita pelajarin semua hari ini. Nanti kalau misal kalau Irul tadi kan banyak yang ketinggalan, bisa dilihat ulang rekaman record ininya ya, record Zoom-nya, atau nanti kalau misal kurang jelas boleh banget tanya ke aku langsung. Oke, Irul ya. Oke, sip. Belajar via hafaz sebelum kita akhiri kelasnya. Belum ada. Oke. Aku tadi kayaknya ada ketinggalan. Apa? Tapi chef ini nggak patah nih. Nggak jadi wes, engkau tak tanya langsung aja. Ya wes. Oke, jangan lupa tadi yang bacaan terakhir yang legu itu nanti ditulis ulang dan diartikan ya. Oke, bentar. Aku ikutin screenshot deh biar nanti nggak ketinggalan. Oke, kita foto dulu ya, foto bareng ya. Oke. Foto bebas dulu. Yang apalnya nanti yang kedua.
foto bebas dulu. Oke, aku hitung ya. Oke, 1, 2, 3. Bentar, diulang. 1, 2, 3. Oke, sekarang yang apel. Oke, aku hitung ya. Ini 1, 2, 3. Oke, Bone Farita. Sebelum ditutup nanti aku mau mengingatkan sekali lagi, teman-teman nanti bisa mengikuti Zoom yang jam 7 ya. Soalnya nanti Zoom jam 7 kita bakal kedatangan tamu dari luar negeri, dari Spanyol kalau nggak salah, yang rencananya nanti di akhir Juni, kayaknya seminggu lagi, dia bakal datang ke Indonesia, termasuk nanti bakal datang ke Malang buat kunjungan. Tanggal berapa itu Pak? Kemana aja, Pak? Ke Malangnya kemana aja maksudnya? Ke Malangnya kurang tahu sih. Paling biasanya kalau orang bule-bule tuh ke sini biasanya ke Bromo biasanya. Oh siap, tak gaiti wes. Gitu. Biasanya nanti kita ketemuan kayak tahun lalu aku sama Kak Dewi kita ketemuan di Jodipan ya Kak Dewi ya. Gitu. Sing tanggal 8 itu gimana? Sing tanggal 8 Juli. Ya, itu kalau tanggal 8 Juli itu nanti acara kita sendiri, agenda kita sendiri. Berarti nggak tabrakan karo jadwale iku ya? Orang itu kan hari apa? Hari Rabu toh itu. Kalau kita hari Rabu. Kamu udah ngajuin cuti apa belum buat tanggal segitu, Irul? Wis alhamdulillah tak rencana no. Oke, sip, aman. Oke, jadi kalau bisa ini nanti join aja ya di konversasi Arondo yang Zoom jam 7. Silakan join biar nanti bisa kenalan. Gitu. Iku nanti jam 7 iku ngobrolnya pakai bahasa Esperanto. Iya, pakai bahasa Esperanto jelas, tapi kalau nggak bisa pakai bahasa Indonesia pun nggak masalah. Biasanya Kak Keto, Kak Kipit sering ikut yang jam 7 itu nggak masalah meskipun nggak bisa bahasa Esperanto, nanti pakai bahasa Indonesia nanti ada yang menerjemahkan. Oh, pokoknya nyiapno satu kalimat. Kak Popo, ora popo, yang penting wes ngomong saluton dangkon ikut tak wes gak popo. Gitu, nanti tak tanyain juga tema percakapannya apa biar nanti kalian bisa menyiapkan satu paragraf kayak biasanya. Gitu. Oke ya. Oke, mungkin disiapkan perkenalan juga mungkin ya. Perkenalan diri sendirinya disiapkan. Soalnya nanti pasti bakal disuruh perkenalan kalau ada Esperantis dari luar negeri. Gitu. Oke ya.